Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal lanjutin review jurnal part 2. Jadi yang video pertama atau part 1 itu saya sudah review 2 jurnal dan sekarang lanjutannya karena yang akan kita review itu di 5. Jadi ayo kita langsung saja ya untuk review jurnal selanjutnya. Oke, jadi ini ada review jurnal yang ketiga. Kalian bisa lihat di sini. Judulnya adalah pemetaan lahan kritis untuk analisis kesesuaian pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo. Jadi kita bakal bahas mengenai pemetaan lahan kritis. Untuk apa? Untuk kesesuaian pemanfaatan lahan. Nah, ini ditulis sama dilakukan oleh 3 peneliti, Wirasti Putri Widiatmanti, Sigit Herumurti, Primadinta Syam. Nah, ini kalau kita lihat di sini, terbiasa ada abstraknya, terus kita pas aja, kita langsung ke pendahuluan. Nah, di sini kalau kita lihat dikatakan bahwasanya das atau aliran sungai merupakan wilayah memiliki faktor penentu kualitas lingkungan dengan lahan yang kompleks, baik dari wilayah bagian hulu, tengah maupun hilir. Jadi ini sedikit ya pendahuluan atau awal dari apa namanya das. Nah, peningkatan kualitas das dapat dilakukan antara lain melalui program rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL. Nah, penyediaan data informasi mengenai kondisi degradasi hutan dan lahan yang disampaikan oleh berbagai pihak seringkali tidak mengacu kepada format dan struktur basis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, informasi diberikan seringkali kurang akurat dan kurang informatif. Bagi para pengambil kebijakan, keadaan tersebut sangat mengganggu dalam proses pengambilan keputusan atau decision making process. Nah, makanya kenapa ini kita udah mulai masuk pada latar belakang dari kenapa dilakukannya penelitian ini. Nah, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, wilayah ini termasuk dalam das Progo yang secara morfologi berada pada bagian hulu dan tengah. Nah, jadi ini ada rumusan masalahnya. Dikatakan Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang mempunyai bagian hulu dari das Progo tepatnya berada pada lereng Merapi. Nah, dikatakan sesuai dengan kesepakatan yang ada di antara berbagai stakeholder, maka wali data dari lahan kritis adalah Kementerian Kehutanan RI. Ini ada tujuan dari dilakukannya ke penelitian ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari rumusan masalah, sebenarnya kita bisa lihat bahwasannya pentingnya lahan bagi kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan pemanfaatan lahan guna mempertahankan kelestariannya. Karena kan kita juga bahas mengenai lahan kritis. Makanya kenapa sampai di penelitian ini kita akan melihat bagaimana kemudian pemanfaatan lahan yang untuk mempertahankan kelestarian. Nah, makanya ini ada tujuan kegiatannya. Tentu saja memetakan lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Dan kemudian ini menggunakan analisis data spasial dan interpretasi citra penginderaan jauh dan peta-peta tematik yang sudah ada, dan menganalisis keterkaitan antara pemanfaatan lahan eksistensi terhadap lahan kritis yang ada. Maka ini peneliti masih mencantumkan mengenai tinjauan pustakanya mengenai apa itu lahan kritis. Nah, ini kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lahan kritis, gitu, di mana parameternya ada di sini sesuai dengan Permenhub atau peraturan Kementerian Kehutanan. Ini meliputi penutupan lahan, kemeringan leher, bahaya erosi, produktivitas, dan manajemen. Ini adalah parameter ya untuk penentu lahan kritis. Ini dijelaskan sama juga klasifikasinya dan kemudian penggunaan persamaan dalam parameter lahan kritis. Ini juga menyinggung terkait dengan tingkat erosi ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada langsung aja ya pada metode. Di sini ada metode dan yang pertama itu ada bahan, ada metode dan bahan. Selanjutnya ada alat. Kalian bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam bahan dan alat yang digunakan. Terus ada prosedur penyusunan peta lahan kritis. Nah, ini prosedur yang mereka gunakan untuk penyusunan peta lahan kritis dengan mengacu kepada peraturan Permenhub ya, nomor 32. Oke. Nah, ini prosedur ya, bagaimana penyusunan data spasial lahan kritis. Nah, sekarang kita bahas mengenai hasil dan pembahasannya. Jadi kalau di sini katakan pemetaan lahan kritis Kabupaten Kulon Progo menggunakan metode pemetaan lahan kritis yang terdapat dalam pedoman penyusunan peta lahan kritis yang dibuat oleh Direktorat Pespepdas Kehutanan RI. Nah, jadi hasil pemetaan yang ada di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan 16,7% atau 9.541,21 hektar dari luas wilayah kabupaten tersebut merupakan lahan yang tidak kritis, sedangkan 47,8% atau 27.397 hektar merupakan lahan yang potensial kritis, atau jika kita tidak dikelola dengan baik bisa menjadi lahan kritis, dan 35% atau 20,329 hektar merupakan wilayah dengan status kekritisan lahan dari agak kritis hingga kritis sangat kritis. Jadi hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kondisi biofisik yang masih cukup bagus karena didominasi oleh lahan yang tidak kritis. Namun, perlu pengelolaan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya kekritisan lahan yang lebih lanjut dan meremediasi lahan-lahan yang sudah dianggap kritis. Jadi, ini masih tergapit Kulon Progo masih terkategorikan cukup bagus ya, karena masih didominasi oleh lahan kritis. Tapi kalau tidak ada kemudian pengelolaan lahan secara baik, tuh, maka akan mempengaruhi atau akan memberikan hasil yang apa namanya lahan itu menjadi lahan yang kritis begitu.
Ya kan kalau dikatakan ketika ada pengelolaan yang baik, maka lahan yang sebenarnya udah kritis yang ada di Kulon Progo, karena kan kita lihat di sini di Kulon Progo udah ada ya lahan kritis. Nah itu bisa kemudian meremediasi gitu. Nah ini kemudian peta yang dihasilkan, peta pengenangan Kabupaten Kulon Progo. Ini ada peta tingkat kekritisan lahan di Kulon Progo. Nah, makanya apa simpulan yang bakal kita dapatkan? Wilayah-wilayah yang potensial kritis terutama seperti sepanjang aliran Sungai Progo dan Serang, dan juga wilayah yang memiliki kemiringan lereng tinggi perlu mendapatkan perhatian serius karena wilayah tersebut mempunyai penutup lahan pasir darat yang menjadi area penambangan pasir oleh masyarakat. Wilayah Kulon Progo termasuk wilayah hulu das opak yang masuk sebagai daerah tangkapan hujan. Namun sebagian besar wilayah mempunyai penggunaan pertanian, baik dia sawah dan sawah tada hujan. Nah, makanya perlu dilakukan rekreasi untuk mempertahankan fungsi resapannya melalui pembuatan biopori, sumur resapan, cemplongan, dan sebagainya. Jadi ini ya terkait dengan analisis lahan kritis yang ada di Kulon Progo. Sekarang kita beralih ke ketiga selanjutnya. Nah, ini mengenai analisis lahan kritis dan arahan rehabilitasi lahan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini masih terkait dengan analisis lahan kritis, tapi lebih kepada bagaimana langkah selanjutnya ketika kemudian kita menemukan lahan kritis, yaitu rehabilitasi, gitu, rehabilitasi lahan. Dan ini terdapat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, masih juga di Pulau Jawa. Nah, ini ditulis oleh Dimik Indri Hastuti, Kuku Marti Laksono, Budi Jono. Nah, ini diterbitkan pada 20 Juli 2016. Seperti biasa, pasti ada abstraknya. Kita lewatin aja. Terus ada pendahuluannya. Tentu saja ini dari sebagai informasi, gitu kan, sebagai pengetahuan bagi kita. Itu di sini peneliti mengambil tentang degradasi lahan. Ini dijelaskan mengenai apa sih itu degradasi lahan, itu proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap yang dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi. Jadi ada yang namanya penurunan produktivitas lahan. Itu dikenal sebagai degradasi lahan. Nah, kita ini mengenai kondisi di Kabupaten Kendal. Nah, kalau dikatakan di sini dari data Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal menyebutkan bahwa pada tahun 2013 luas lahan kritis yang meliputi kelas sangat kritis, kritis, dan agak kritis seluas 10.866,5 hektar. Nah, dan berada pada kawasan budidaya pertanian di kawasan lindung di luar kawasan hutan, dan kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Nah, terjadinya lahan kritis disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penutupan lahan, kemiringan lereng, terus ya faktor fisik, kimia tanah, yaitu berupa tekstur tanah, struktur tanah, permeabilitas tanah, bahan organik tanah, bobot isi tanah, produktivitas, dan manajemen. Jadi ya masih terkait dengan seperti artikel sebelumnya, yaitu parameter dari lahan kritis. Masih nyambung ya, karena kita juga masih bahas lahan kritis.
Nah, ini kita lihat ada tujuannya dari penelitian ini. Tentu saja untuk menganalisis tingkat kekritisan lahan, terus mengkaji keterkaitan sebaran lahan kritis terhadap rencana pola ruang, dan rehabilitasi lahan dalam pengembangan wilayah berdasarkan pemetaan lahan kritis di Kabupaten Kendal. Ini ada metodenya, ada waktu, dan ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini ada peta administrasi dari Kabupaten Kendal. Nah, ini ada sumber-sumber, ada jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Tentu saja kalau kita bahas tentang sumber data, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Nah, sekarang ada bahan dan alat. Kalian bisa lihat di sini ada bahan dan alatnya. Tentu saja bahan dan alatnya ini mengenai peta ya yang digunakan. Untuk bahan dan alat itu mengenai data, ya, terus dan alat-alat itu menggunakan yang namanya GPS, kamera digital, dan seperangkat komputer yang dilengkapi dengan software berupa ArcGIS, Google Earth, dan Microsoft Excel. Nah, kita masuk pada analisis data. Hal yang pertama dilakukan adalah analisis dan pemetaan tingkat kekritisan lahan. Ya, hal yang pertama dilakukan pada tahap ini adalah survei lapangan. Nah, apa namanya ya? Kegiatan survei lapangan ini untuk apa? Yaitu untuk pengecekan data spasial fisik terhadap keadaan sekarang yang ada di lapangan dan pengambilan sampel tanah sebanyak 30 titik yang mewakili tiap jenis tanah. Nah, di sini juga dikatakan untuk mengidentifikasi dan memetakan lahan kritis dan pemetaannya dilakukan melalui proses tumpang tindih atau overlay yang dimana digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG. Nah, ini terkait dengan apa namanya parameter ya, parameter dari penentuan lahan kritis. Seperti yang sudah disinggung Pak ke tadi, parameternya itu penutupan lahan, ada kemiringan lereng, terus ada tingkat bahaya erosi. Ini kemudian dianalisis ya, bagaimana kemudian parameternya ada produktivitas sama manajemen. Ini sebenarnya bisa dibahas satu-satu ya, ada 5 ya parameternya. Nah, parameter penentu lahan kritis modifikasi. Nah, ini ada apa namanya modifikasi ya dari penentuan lahan kritis. Nah, sekarang kita kemudian mengkaji mengenai sesuai dengan apa namanya tujuan dari awal penelitian ini bukan hanya kemudian melihat bagaimana kekritisan dari lahan, tapi juga mengaitkannya dengan pola ruang. Nah, kalau kita lihat di sini, pola ruang Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ya, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, apa namanya?
misalnya terdapat lahan kritis yang ada pada kawasan lindung, maka perlu dilakukan perbandingan dengan kondisi tutupan atau penggunaan lahan existing. Apakah sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung atau tidak. Tapi kalau misalnya lahan kritis itu terjadi pada kawasan budidaya, maka perlu dilihat penggunaan lahan secara existing dan pengolahan tanahnya. Nah, sekarang menyusun arahan rehabilitasi pengembangan wilayah berdasarkan analisis pemetaan kritis. Ini terkait dengan arah rehabilitasi, tentu saja kita mengarah kepada kebijakan. Makanya dikatakan di sini, penyusunan arahan pengembangan wilayah berdasarkan pemetaan lahan kritis dilakukan seiring dengan kegiatan rehabilitasi lahan melalui pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kesesuaian penggunaan lahan. Nah, pengembangan wilayah diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sehingga alih fungsi lahan ke kegiatan non pertanian bisa dihambat dan lahan kritis bisa teratasi serta mampu meningkatkan PDRB Kabupaten Kendal. Nah, sekarang kita masuk pada hasil dan pembahasan. Ini menggunakan sesuai dengan analisis tadi, maka analisis dan pemetaan lahan kritis dengan menggunakan parameter dari Perdirjen dan parameter modifikasi. Nah, Perdirjen yang tadi ya, yang pakai 4 parameter tadi, terus parameter modifikasi yang tadi. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini ada sebaran lahan kritis terhadap pola ruang. Nah, ini hasil ya dari analisisnya, ternyata ditemukan bahwasanya lahan kritis pada kawasan lindung terdapat lahan kritis seluas 4.678,92 hektar, sedangkan pada kawasan budidaya terdapat lahan kritis sebesar 29.638,95 hektar. Nah, sedangkan yang terbesarnya itu pada kawasan tanaman tahunan, yaitu sebesar 11.956,29 hektar. Sedangkan di kawasan hutan produksi tetap itu seluas 6.868,20 hektar. Nah, lahan kritis terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, pada hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, hutan produksi terjadi perubahan pemukiman lahan menjadi semak belukar, kebun, empang, tegalan, sawah, dan pemukiman. Jadi kalau kita lihat di sini hasil dari analisis ternyata kenapa sampai kemudian banyaknya lahan kritis karena ada yang namanya pola penggunaan lahan yang berubah. Nah, ini arahan rehabilitasi ya dalam pengembangan berdasarkan pemetaan lahan kritis. Jadi ini ada hasil ya, hasil bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mencakup 3 aspek kegiatan itu upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan. Nah, rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Kendal melalui kegiatan konservasi secara vegetatif dengan melakukan reboisasi, kemudian penghijauan, pengkayaan jenis tanaman, dan konservasi secara teknis
atau pembuatan bangunan dan pengendali dalam penahan atau terasering, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, rorak, dan biopori. Ini untuk mencegah erosi dan sedimentasi pada kawasan budidaya pertanian. Jadi ini masih banyak lagi ya terkait dengan bagaimana rehabilitasi yang sudah disebutkan di sini semua. Nah, ini dibuat dalam tabel lebih jelas lagi, lebih mudah lagi untuk dipahami. Ada tingkat kekritisan dan yang sangat kritis, terus kritis dan agak kritis, terus bagaimana kawasan pada pola ruangnya, penggunaan lahannya, dan arahan rehabilitasi. Nah, jadi ini kemudian kesimpulan dari jurnal keempat ini. Oke, sekarang kita beralih ke jurnal selanjutnya. Nah, ini jurnal yang terakhir yang bakal kita bahas, itu mengenai analisis erosi pada daerah aliran sungai atau DAS, Pompong, Kabupaten Bangka. Ini ditulis sama 3 orang, itu ada Bayu Oktasandi, ada Endang, ada Indra Gunawan, di mana ditulis pada 22 Juli Desember 2019 ini terbit. Terus ada abstraknya seperti biasa. Nah, ini ada pendahuluan yang dibahas pertama kali adalah gambaran umum mengenai das pompong. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, berdasarkan data dari BPDA SHL terkait dengan das bompong, maka akan dilihat bagaimana kondisi lahannya. Ya, bagaimana kondisi lahan yang kritis, tidak kritis, sangat kritis. Nah, makanya dari uraian tadi, maka dilakukannya penelitian untuk mengetahui besaran erosi yang terjadi di das bompong dan mengetahui sedimen yang dihasilkan oleh erosi yang terjadi di arahan konservasi di das pompong. Ini tujuan pustakanya. Nah, kalau kita bahas erosi, tentu saja kita bakal menggunakan yang namanya model matematika USOL atau Universal Soil Equation, yang dimana dikembangkan oleh Wismer dan Smith pada tahun 1970. Ini model ini dikatakan bahwasannya dirancang untuk memprediksi laju erosi rata-rata suatu lahan dalam jangka panjang, tetapi tidak memprediksi pengendapan dan tidak memperhitungkan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Ya, kalau misalnya USOL ini tidak mengukur pada hal-hal sedimentasi atau maupun pada erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Nah, makanya dikatakan meskipun terdapat kelemahan, persamaan USOL hingga saat ini masih relevan, paling digunakan hingga saat ini. Nah, ini persamaannya. Nah, makanya ini parameternya. Ada erosivitas hujan, ada panjang kemiringan lereng, terus ada erodibilitas tanah, ada faktor pengelolaan tanaman, sama faktor tindakan konservasi tanah.
Nah, sekarang kita beralih ke metode penelitiannya. Di metode ini ada lokasi penelitian. Ini lokasi penelitian ya, peta administrasi dari lokasi penelitiannya, yaitu di Das Pompong. Nah, ini adalah diagram alir dari penelitian. Jadi bagaimana tahapan dari penelitian ini. Nah, sekarang dibahas lebih lanjut, lebih rinci. Tahapan penelitian tentu saja pertama ada pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, tentu saja kalau data primer, ya itu langsung didapatkan ya, yang langsung turun ke lapangan gitu. Nah, langsung didapatkan oleh peneliti. Tapi kalau misalnya sekunder, pasti terkait dengan data-data yang memang sudah ada sebelumnya, atau biasanya kita bisa minta pada instansi yang terkait. Makanya ini berkaitan dengan data sekunder pada penelitian ini berkaitan dengan curah hujan, terus peta panjang dan kemiringan lereng, ada peta jenis tanah, ada peta penutup lahan. Ini yang digunakan dalam data primer. Nah, analisis dan pembahasan. Analisis yang dilakukan pertama kali adalah perhitungan erosi. Nah, pertama, perhitungan erosi tentu saja menggunakan faktor-faktor yang ini ya, yang sudah dibacakan tadi. Yang untuk dilihat, hasil dari perhitungan faktor erosivitas hujan, ternyata ditemukan ada 1986,711. Terus ada faktor erodibilitas tanah, ada panjang kemiringan lereng, ada faktor penutup lahan, sama faktor tindakan konservasi tanah, satuan lahan, ada perhitungan erosi dan klasifikasi bahaya. Klasifikasi bahaya erosi. Nah, ini lebih lanjut ya, hasil perhitungan erosi di Das Pompong. Nah, ini hasil ya perhitungan besaran sedimen di Das Pompong. Ternyata ditemukan hasil sedimennya ada 278.361,930 ton per tahun. Nah, upaya konservasi lahan sebenarnya bisa dilihat lebih lanjut di sini. Nah, jadi kalau dilihat untuk luas setelah konservasi, ada juga yang sebelum konservasi dan setelah konservasi. Nah, makanya kenapa sampai berikan contoh upaya konservasi lahan yang diterapkan pada daerah pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, semak belukar, pertambangan, dan pemukiman di Das Pompong. Ya, jadi ini peneliti memberikan contoh bagaimana konservasi lahan yang dapat diterapkan di daerah ini. Pertama, ada teknik konservasi tanah secara vegetatif yang diterapkan pada pertanian lahan kering. Dengan apa? Yaitu dengan pemberian mulsa atau sisa tanaman, bisa serasa, sampah, plastik, atau bahan yang lain yang kemudian disebar untuk menutup permukaan tanah serta pengaturan pola tanam dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian yang disebar untuk menutup permukaan tanah guna melindungi dari pukulan langsung butiran hujan sehingga mengurangi terjadinya yang namanya erosi percik dan mengurangi laju erosi. Laju
erosi permukaan. Ya, jadi dilakukan yang namanya konservasi tanah. Nah, yang kedua adalah teknik mekanik yang diterapkan untuk pertanian lahan kering bercampur semak, semak belukar di permukiman di das pompong dengan pembuatan teras bangku. Kalau yang ini itu dengan apa? Dengan pemberian mulsa, yaitu sisa tanaman, serasa, sampah, plastik atau bahan-bahan yang lain gitu. Dan juga dengan apa? Dengan pengaturan pola tanam, yaitu mengkombinasikan antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Nah, kalau sekarang itu dengan pembuatan teras bangku. Oke, jadi ini ya konservasinya, dan ini adalah kesimpulannya. Oke, ada konservasi vegetatif dan konservasi makanan. Oke, mungkin sampai di situ dulu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.